Sudah sekian lama Yan tak lagi pergi ke sekolah sayang karena selama ini hanya Taehyung yang melakukannya. Itu pun tak sampai umur lagi itu turun dari mobil. Taehyung hanya memastikan Sayang sudah memasuki gerbang sekolah baru, kemudian ia bisa pergi dari sana dengan tenang. Hari ini karena Taehyung sedang sibuk, Sayang pergi ke sekolah bersama dengan Yan. Seperti biasanya wanita itu turun dari mobil guna memastikan sang anak sudah memasuki gerbang sekolah. Nonaku, apa kabar? Sapa seorang yang membuat Yan segera menoleh dan menemukan Ibu Jongsup di sana. Boleh kita tak sengaja bertemu di sini. Kabarku baik, kabar ibu sendiri bagaimana? Balas Yan setelah mereka saling berjabatan tangan. Kabarku juga sangat baik. Aku dengar kau dan suamimu akan rujuk kembali. Apa itu benar? Tanya Boleh. Itu benar, bulan depan kami akan menikah lagi. Apa semua orang tua murid yang menjadi teman saya akan diundang? Kami akan menyiapkan kado terbaik untuk kalian. Senyum Yan sudah mengembang di sana, masih teringat dengan pelakuan mereka yang secara sepihak telah mengeluarkan Yan dari kumpulan para orang tua murid. Sekarang mereka mendekati Yan lagi, tentu saja karena Taehyung sudah kembali padanya. Dulu mereka bahkan mendukung Naeun untuk menikah dengan Taehyung. Saat gadis tak berhasil, mereka membuang Naeun sama kejamnya, seperti yang pernah mereka lakukan pada Yan. Kami tidak mengundang siapapun kecuali keluarga dan para sahabat dekat. Balas Yan membuat Boleh sejenak terdiam. Bukankah kalian sudah tidak menganggap aku sebagai teman maupun sahabat lagi setelah aku bercerai kemarin? Tanya Yan dengan sindiran telak. Sebenarnya yang kemarin itu ide dari ibu yang lain. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa dan hanya ikut-ikutan saja. Sangkal Boleh. Kalau begitu aku permisi. Balas Yan enggan meneruskan pembicaraan mereka karena sudah terlalu muak. Dan aku tunggu sebentar. Mari bicara terlebih dahulu, aku minta maaf padamu. Aku sudah memaafkan kalian semua sejak awal. Karena aku pikir itu bukan masalah yang besar. Kalau begitu mari kita berteman lagi seperti dahulu. Kami juga akan mulai kembali memperhatikan Sayang dan memperlakukan ia sama seperti yang lain. Pinta Boleh. Sayangnya untuk kembali berteman seperti dulu aku tidak bisa. Kalian sudah menunjukkan sikap kalian yang sebenarnya meskipun aku tak marah, namun aku sudah terlalu kecewa akan hal itu. Bukankah sudah aku jelaskan jika aku hanya ikut-ikutan saja? Boleh aku dengar dari seorang jika kau adalah orang yang paling banyak mendesak Naeun untuk mendekati Taehyung, ucap Yan. Boleh sudah salah tingkah mendengar ucapan Yan barusan. Kini ia bahkan tak berani menatap kedua mata Yan. Tapi kau dan Taehyung kan sudah bercerai, jadi apa salahnya? Tanya wanita itu. Aku masih ingat kau selalu mengatakan ada kemungkinan jika Taehyung memiliki wanita lain di luar sana hingga membuatnya lupa dengan keluarga, atau bahkan Taehyung lebih jajan sembarangan dan lain sebagainya. Dibandingkan menenangkan aku yang sedang kebingungan dengan nasib rumah tangga yang sudah turun tanduk, kau malah mirip dengan seseorang yang meniupkan angin di tengah kebakaran hingga apinya semakin besar dan melahap semuanya. Sejak awal kau dan yang lain sudah menginginkan perceraian kami dan memanfaatkan Naeun untuk mendekati Taehyung. Terima kasih karena sudah bersikap jujur dan membuka mataku jika kalian bukan teman yang patut dipertahankan. Jelas Yan panjang. Sombong sekali kau Yan. Kau pikir hanya karena suamimu menjadi salah satu donatur di sekolah ini, kalau mobilmu sudah bisa menguasai semuanya. Sangat boleh. Lihat apa yang bisa kami dan anak-anak kami berbuat pada Sayang. Lambat laun hal itu pasti tak akan betah bersekolah di sini, ancamnya. Sama seperti saat kalian mengeluarkan Sam dari kelompok belajar bersama. Kini anakku sudah menemukan tempat les privat baru yang jauh lebih berkualitas. Silakan lakukan ancamanmu itu. Kami tinggal mencari sekolah baru dan Taehyung akan mencabut donasi rutinnya terhadap sekolah ini. Balas Yan tak kental. Aku akan mendiskusikan hal ini dengan para orang tua yang lainnya. Jadi kau tunggu saja. Boleh sudah melangkah pergi dengan perasaan marah, namun Yan tak peduli. Ia merasa sangat geram mengapa mereka selalu melibatkan anak-anak di dalam urusan ini. Padahal baik itu saya maupun anak-anak yang lain tidak pernah mengerti dengan masalah yang dihadapi oleh orang dewasa, namun dengan kejamnya mereka malah mempengaruhi anak-anak untuk mengusik keturunan Sayang. Sepertinya Yan sudah harus mencari informasi mengenai sekolah baru tempat dia dipelajar. Dan ia bilang kualitasnya adalah yang terbaik.
Mungkin bisa menjadi pilihan ketika boleh dari yang lainnya benar-benar membuktikan ucapannya. Aku baru menyelesaikan urusanku. Apakah sudah pulang dari mengantar sayang? Aku akan menjemputmu ke apartemen. Sebuah pesan dari Taehyung baru saja diterima oleh ponsel YN saat ia masih berada di dalam perjalanan. Wanita itu berhenti sejenak untuk mengirim kabar balasan bagi sang calon suami. Ya Yana, suara Taehyung terdengar di seberang begitu mereka tersambung. Tidak perlu menjemputku karena aku sedang dalam perjalanan menuju apartemenmu, balas YN. Kenapa kau datang kemari? Pada lokasi putih untuk fitting baju pengantin kita jauh lebih dekat dari apartemen tempat tinggalmu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Ada apa? Kita bicara setelah aku sampai saja karena aku juga sudah dekat. Baiklah, aku akan menjemputmu di tempat parkir. Sampai jumpa di sana, balas YN sebelum mengakhiri panggilan mereka. Banyak sekali hal-hal yang mengganggu pikiran YN. Semua terasa memusingkan di tengah persiapan pesta pernikahan mereka. Selamat datang anakku, sapa BBO begitu YN masuk ke dalam. Selamat pagi BBO. Bagaimana kabarmu? BBO tidak merasa terlalu diangkat oleh Taehyung karena selalu bekerja di sini. Balas YN dengan senyum. Tentu saja harus diliputkan karena aku ada di sini untuk bekerja dan dibayar. Jawab BBO. Dan aku ingin minum apa biar aku buatkan. Tidak perlu Bi, aku hanya mampir sebentar ke sini. Setelah ini kami akan pergi ke butik, tawa YN. BBO selamat bekerja. Ada sesuatu yang hendak aku bicarakan dengan Taehyung di dalam kamar, lanjut wanita itu. Kau mau bicara apa? Kelihatannya serius sekali. Tanya Taehyung penasaran. Yang ingin aku bicarakan memang serius, bahkan sangat serius. Jawab YN. Mengenai apa? Mari masuk ke dalam kamar terlebih dahulu. Ada sesuatu yang hendak aku tunjukkan padamu. Taehyung sedang mengikuti langkah YN yang berjalan lebih dulu menuju kamar. Lelaki itu sudah menutup pintunya sesuai dengan keinginan YN. Taehyung bisa melihat YN yang tengah merokok isi tasnya, kemudian mengeluarkan sesuatu dari sana. Bagaimana kita harus menjelaskan hal ini pada ibu? Tanya YN sembari mengangkat sebuah alat tes kehamilan yang jelas terdapat 2 garis merah di sana. Melihat hal itu, Taehyung tak bisa menutup rasa terkejutnya. Itu milikmu. Tentu saja, mengapa aku harus membawa alat tes kehamilan milik orang lain ke dalam tasku, balas YN. Kau tidak bilang apa-apa selama ini. Kau juga tak menunjukkan tanda-tanda hamil seperti saat tengah mengandung saya dulu. Itu sebabnya aku menanyakan hal tersebut karena takut salah kira, lanjutnya. Mungkin karena dulu kita sangat menantikan kehadiran seorang anak, jadi aku lebih peka terhadap perubahan tubuhku. Sementara yang lainnya hadir saat kita sering sibuk-sibuknya, hingga membuat aku tak menyadarinya jika sudah telat mendapatkan tamu bulanan sejak 2 minggu yang lalu, jelas YN. Besok ada jadwal belanja bulanan selalu rutin aku lakukan. Saat membuat daftar belanja dan menemukan jika wanita milikku masih utuh, aku segera menyadarinya dan mencoba untuk melakukan tes, kemudian hasilnya menunjukkan 2 garis. Ayolah, ibu pasti kecewa pada kita kan? Padahal tinggal 3 minggu lagi kita menikah, namun malah kebobolan seperti ini. Kemudian merasa khawatir. Taehyung segera beranjak dari posisinya duduk di tepi ranjang dan berlutut di dekat YN. Biar aku yang menanggung semuanya. Rasa kecewa serta kemarahan ibu. Kau jangan memikirkan apapun karena hal itu pasti akan berdampak dengan perkembangan adik sayang. Lelaki itu berkata sembari mengusap rambut lurus sang calon istri. Tidak dipungkiri ia merasa sangat bahagia karena keinginan untuk punya anak ketika bisa terwujud seperti ini. Kita pasti bisa menghadapinya bersama-sama kan? Aku tidak sampai hati menyampaikan hal ini pada ibu. Wajah Bian masih tertunduk lesu. Meskipun tangan wanita itu sudah menyatu dengan Taehyung di atas permukaan perutnya yang masih rata. Meskipun tadinya Taehyung memiliki anak ketiga dalam waktu dekat, namun jika sudah terlanjur seperti ini, tidak ada pilihan lain selain bersyukur atas anugerah yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta pada mereka. Aku akan membuat jadwal fitting baju pengantin kita jadi sore hari, terus Taehyung kemudian. Kenapa diubah? Tanya Yan heran. Karena kita harus pergi untuk menyibuk adik sayang dan memastikan keadaannya sehat. Ia tidak bisa menahan senyumnya mendengar hal itu. Ia juga merasa penasaran. Sudah berapa bulan waktu kita mereka di dalam sana. Kalau begitu bersiaplah. Kita harus segera bergegas sebelum hari bertambah siang. Tita YN. Kau tunggu di sini saja biar aku yang menebus rasa vitaminnya.
Cerita Taehyung setelah mereka keluar dari ruang periksa. Dokter mengatakan kandungan Yin sudah berusia 8 minggu dengan keadaan sehat dan skalanya normal. Meskipun sempat merasa khawatir akan reaksi ibunya, tapi setelah melihat calon anak mereka di layar USG, wanita itu seperti menemukan kekuatan baru yang membuatnya merasa lebih berani untuk menghadapi kemarahan serta kekecewaan ibunya nanti. Ian akui Ira dan Taehyung memang bersalah dalam hal ini, namun calon anak ketika mereka sudah ada di sini tidak akan baik jadinya jika kehadirannya disambut dengan hangat. Bagaimanapun jadinya nanti, Ian memastikan ia akan menjadi sosok calon ibu yang baik bagi calon anak mereka. Ian akan menjaganya dengan sepenuh hati serta memberikan asupan gizi terbaik serta suntikan energi positif agar sang calon bayi bisa tumbuh dengan baik di dalam sana. Saat tengah larut dalam kesibukannya sendiri menatap foto USG sang calon anak, Ian bisa mendengar terjadi keributan tak jauh di sana. Seseorang yang sepertinya tengah sekarat dibawa dengan buru-buru oleh para medis menuju unit gawat darurat. Meskipun mereka bergerak begitu cepat, namun Ian masih bisa mengenali pasien tersebut. Mau kemana? Tanya Taehyung sudah meraih tangan Ian yang sudah berdiri dari posisinya hendak pergi dari ruang tunggu. Lelaki itu baru saja kembali. Aku baru saja melihat Naon, gumam Ian dengan raut gelisah. Di mana? Taehyung turut mengedarkan pandangannya, mencari keberadaan gadis itu, namun tak bisa menemukannya dimanapun. Petugas medis membawanya masuk dalam unit gawat darurat. Aku melihat raut Naon sangat menderita. Apa dia akan baik-baik saja, Taehyung? Mari kita pergi untuk melihatnya, ajak Ian dengan segera. Taehyung mengangguk dan mengikuti langkah Ian yang tengah menggadang tangannya menuju ruang tunggu unit gawat darurat. Pelan-pelan Yena, ingat kau sedang hamil, peringat Taehyung karena Ian berjalan terlalu cepat. Wanita itu mencoba untuk meredam rasa khawatirnya. Ia ingat Dong Hae pernah bercerita mengenai keadaan Naon yang memang tidak terlalu baik akhir-akhir ini. Terakhir kali mereka bertemu, Dong Hae merasa ia belum bisa melepaskan Naon begitu saja. Dong Hae masih ingin bertemu dengan Naon kembali meskipun itu harus melanggar janji yang pernah ia ucapkan pada Naon untuk tak lagi mengusiknya. Setidaknya Dong Hae ingin mengucapkan terima kasih serta berjanji pada Naon jika ia akan menjaga Hyeri dengan baik hingga sang anak tumbuh dewasa. Duduklah dengan tenang Yena, pinta Taehyung karena Yen bahkan tak bisa berdiri terlalu jauh dari pintu UGD. Aku tidak bisa merasa tenang sebelum tahu keadaan Naon di dalam sana, balas Yen. Beruntung tak lama kemudian ada seorang dokter yang keluar dari pintu UGD. Taehyung dan Yen secara kompak segera menghampiri dokter lelaki berupaya itu. Bagaimana keadaan Naon? Dia bahasanya baru saja ditangani di dalam, seru Yen. Dokter itu nampak kebingungan melihat Taehyung dan Yen di sana. Kalian keluarga dari pasien Naon? Tanyanya. Ya, kami keluarganya, balas Taehyung. Selama ini pasien Naon selalu mengakui jika ia hidup seorang diri. Beruntung sekali aku bisa bertemu dengan keluarganya, ucap dokter lagi berupaya itu. Naon baik-baik saja kan? Tanya Yen ingin segera mengetahui keadaan gadis itu. Akan saya jelaskan di dalam ruangan dokter. Mari ikuti saya di sebelah sini, ucap dokter tersebut. Sebelum itu, tolong pindahkan Naon di ruang rawat terbaik di rumah sakit ini. Kami yang akan menanggung biayanya, pinta Taehyung. Dokter lelaki itu sudah mengangguk paham. Kami akan segera mengurusnya, balasnya. Taehyung dan Yen lantas mengikuti langkah dokter tersebut. Kau mau makan dulu, biar aku yang gantian menjaga Naon, ucap Taehyung. Setelah 30 menit yang lalu, Yen hanya duduk terdiam di samping ranjang pasien tempat Naon berbaring. Keadaan gadis itu dinyatakan gawat akibat efek bawaan dari penyakit yang ia derita yang tak ditangani dengan benar selama ini. Dokter mengatakan jika tanpa perawatan, kemungkinan Naon hanya bisa hidup selama 3 tahun saja. Namun jika diobati dengan baik dan benar, orang-orang seperti Naon dapat menjalani kualitas hidup secara normal, sama seperti manusia pada umumnya, meskipun penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Naon juga memerlukan support system untuk mendukung keberhasilan pengobatan, baik itu berupa keluarga yang berperan mendampingi Naon selama proses pengobatan. Kehadiran support system akan mendorong orang-orang seperti Naon untuk memiliki rasa kepercayaan diri bahwa ia masih bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Aku tadi sudah sarapan, jadi belum lapar. Apa tadi kau melewatkan waktu sarapanmu? Tanya Yen.
Tidak, aku juga masih kenyang. Aku pikir kau sudah lapar lagi karena harus memberi makanan ketika kita sekalian, balas Taehyung. Ia sudah tersenyum mendengar alasan sang suami. Mungkin karena masih terlalu kecil, makanan yang ia ambil dari ibunya juga belum terlalu banyak. Bagaimana kalau anak ketiga kita ini ingin makan kalguksu yang sangat terkenal di kota sebelah seperti saat aku tengah hamil sayang dulu. Ian ingat Taehyung harus pergi pada pukul 2 pagi karena Ian yang tiba-tiba saja mengidam. Pulang dari sana, suaminya itu tak bisa bangun dari kamar tidur selama 2 hari karena menderita masuk angin. Meskipun begitu, Taehyung mengaku ia tak kapok memenuhi keinginan idam Ian. Jangankan luar kota, bahkan jika sesuatu yang kau minta itu berada di luar negeri, aku akan pergi ke sana untuk mendapatkannya, balas Taehyung. Janji ya, kau bakal yang mengatakannya sendiri. Iya, aku janji semua yang kau inginkan selama masa kehamilan anak ketiga kita akan aku usahakan untuk memenuhinya. Aku akan berusaha keras menjadi suami dan sosok ayah yang baik. Yuen sudah merentangkan tangannya minta dipeluk. Taehyung yang bicara manis seperti ini adalah kelemahan terbesar wanita itu. Di tengah pelukan mereka, baik Taehyung dan Yuen bisa melihat tidur Naon yang tampak terusik, dan tak lama kemudian gadis itu sudah membuka kedua matanya. Nah, kau tidak apa-apa, serbu Yuen segera melepaskan pelukannya dari Taehyung. Oni, Taehyung, apa yang kalian lakukan di sini? Gumam Naon dengan suara hampir tak terdengar. Gadis itu tanpa ingin beranjak dari posisinya berbaring, yang dengan segera memberikan bantuan untuk Naon bisa duduk di atas ranjang. Syukurlah kau sudah baik-baik saja sekarang, seru Yuen. Refleks memeruk erat tubuh Naon di sana hingga membuat gadis itu membeku lantaran rasa terkejut. Oni, lepaskan aku, sentak Naon frustasi karena Yuen memeluknya dengan sembarangan. Apa yang tak takut dengannya? Bahkan semua orang di lingkungan tempat tinggal baru Naon tak pernah menganggapnya ada dan secara kompak tega mengintimidasinya dan mengharapkan Naon pergi dari sana karena khawatir akan tertular. Naon, tenanglah, pinta Yuen tanpa mau merubah posisi mereka saat ini. Dokter sudah memberikan edukasi pada kami jika penyakit yang kau derita saat ini tidak semudah itu menular. Bahkan cara penularannya pun sangat terbatas. Jadi jangan khawatir lagi dan menghindari kami. Aku tahu nih, tapi orang-orang selalu menatapku seperti seorang monster setelah mereka tahu aku adalah seorang penderita, balas Naon dengan tangis. Meskipun semua orang di dunia ini menjauhimu, masih ada kami di sini. Saat ini anggap kami seperti keluargamu sendiri, ucap Taehyung yang dianggap setuju oleh Yuen. Terima kasih Opa, aku pikir ini akan menjadi hari terakhirku hidup di dunia ini karena sekarangnya terasa semakin berat. Hingga tak sanggup lagi aku tahan. Tapi Tuhan malah mengirimkan kalian berdua dengan cara yang tidak terduga, balas Naon di sela tangisnya. Taehyung kembali menjelaskan jika kedepannya mereka yang akan mengurus Naon. Meskipun awalnya menolak, namun pada akhirnya gadis itu mengaku setuju setelah Yuen menjelaskan jika Naon bersedia melakukan perawatan yang benar, ia bisa menjalani kehidupan normal dan berbaur dengan masyarakat luas tanpa rasa khawatir akan menulari mereka.